Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, yang dapat yang muliakan mami-mami, para guru kami, para masyayikh, para mukarramun, para asatidz, para alim ulama, Bapak Kepala Desa Bukit Tinggi, Bapak Kadus, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, dan ibu-ibu yang alhamdulillah wajah ibu-ibu sehat, segar, berceria. Ia nampak hati ibu-ibu, hati kita senang menghadiri pengajian majelis ilmu, nampak di wajah ibu-ibu. Coba lah mengeluk angan makaret niki penjita demo nanti makaret bernu. Ibu-ibu makin ini alhamdulillah di yayasan Darul Hijrah alhamdulillah kelihatan dari wajah, masya Allah ya. Sehat ibu-ibu, mami-mami yang boleh kita sapa ibu-ibu, karena memang ibu-ibu ini masya Allah di mana ada pengajian selalu hadir. Maka setiap langkah kita berangkat dari rumah arah selalu ini di bawah Pak Beden lampa sambil olahraga taek, alhamdulillah. Tidak perlu ya di sepeda hanbab di Bali ini goncang-goncang di Bali ini perlu turun naik bukit. Satu langkah Allah berikan pahala, Allah angkat derajat. Satu langkah Allah hapuskan dosa, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Bapak-bapak juga yang istiqomah, beliau menemani tiang tunggu ketika kami bertemu tadi betul-betul sapa, alhamdulillah. Menjadi doa silaturahim pada pagi hari ini. Mana habba serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu saqalahu fi rizqihi, siapa-siapa yang ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah, dibukakan pintu rezekinya. Wa yusa'alahu fi athari, ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, satu kuncinya fal yasir rahimah, sambung silaturahim. Alhamdulillah. Bapak Babin hadir, beliau berdua di sela-sela kesibukannya. Setiap kita bertemu, Nabi kabarku alhamdulillah sehat. Alhamdulillah adalah afdhalul du'a, sabda Rasulullah. Mengucapkan alhamdulillah inilah afdhalul doa. Setiap terbedari ampun berdoa sekali ke Tuhan. Nabi berbalik satu berdikat balik berdoa ke Tuhan. Nabi pekanku sibu rupiah malam terpercik Nabi kemau berdoa ke Tuhan. Saat Tuhan Nabi kabar alhamdulillah sehat. Ini kita lagi alhamdulillah no. Hari ini kita berdoa mohon maaf. Berdoa ya kepada Tuhan. Bila ibu terkait belum kena bukti. Oh, boleh bukti hari ini. Boleh tidak di dalam sih. Apa yang sana banget di mana? Tidak perlu ya kamu bahaya dari jalan. Nah, susah terlihat kalau ibu-ibu tapi nak sini ibu-ibu mohon maaf. Ya kita dengar sesepuh sini bapak misal baru tahu karena baru ini hati
baru yang dibagi awal yang basing-basing sampai deriki anggur sedang anggur itu tumben dari yang anggur beli anggur niki dapianan niki perjalanan plastik baru dikeluarkan banyak ternyata iman masya Allah dari tidak sehat berdaya niki Allah dijamin berkah. Jadi perbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Hadratul Muhtaramin, kami para guru kami, izin ibu-ibu dan kita semua, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu sering disampaikan oleh beliau guru-guru kita, para tuan guru, para buka romun, cuma tidak kalah penting kalian mengingatkan kembali. Terang tidak ngaji, mati ini kan penting. Wadzikir fa dari pengantin niki kita yang ingat saja setiap di pengajian supaya mengingatkan. Mau pengantin niki kan si temoh sarana dari pengantin. Oh tidak. Di rumah dalam rumah sarana niki lain bapak kancing. Ini merau satu tentang persiapan pernikahan. Maka terus apa? Oh kedua masih berbeda terus lagi dan tulis anak semerko anak burung mau merau jangan. Saya kita menikah kita mau bahagia berbunga-bunga hatinya. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki memandang kalau istri akan nikah, sementara mau nikah senyum, yang perempuan pun membalasnya dengan senyuman yang indah. Maka yang pengantin laki, pengantin laki, ini tuan guru hafal dan pastikan sih dari pengantin, dari yang dibikin pengantin. Terus apa doa peletakan batu pertama, mulai kita dulu. Ada dari pengantin. Menerima perintah sholat yang lima waktu, lalu sesuai dengan judul bagaimana kita tingkatkan kualitas iman, ibadah, akhlak sesuai judul hari ini. Itulah makna sholat yang ingin mengingatkan kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah. Yang pertama, tingkatkan iman melalui sholat. Iman kita kuat dimanapun kita berada, insya Allah Allah senantiasa menerbagi setiap langkah kita. Namun lain-lain biasa dengan Tuhan diberi kembali, entah di atas gunung atau balik, lalu berangkat anak baru gawian, beda dia gawian anak Nabi yang lalu ke Jakarta hina Nabi pesannya enggak pesan anak nenek lupa sembahyang sholat jangan dilupakan. Inilah makna daripada iman yang diingatkan kepada anaknya supaya sholat tetap dijaga. Karena kalau orang yang menjaga sholatnya, insya Allah yang lain pun akan menjadi baik dengan sholat yang dijaga. Enggak apa sedikit. Karena kalau tidak tidur karena supaya iman aduh, karena ini akan membuat keimanan artinya menjadikan anak ini menjadi iman yang kuat dengan sebab sholat yang 5 waktu dijaga. Kalau perintah puasa turun wahyu yang berlainan amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah zakat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Kita sholat sekarang. Tetapi perintah sholat langsung baginda Rasulullah SAW dipanggil dalam satu perjalanan yang luar biasa.
biasa. Maka diawali dengan kalimat Subhana Maha Suci Allah asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Itu kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul itu langsung dipanggil namanya. Ya Musa, wahai Musa. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Dipanggil langsung namanya oleh Allah, ya Zakaria. Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan satu kemuliaan, ya Bilal bin Rabah ini kulitnya beliau dari Afrika, kulit hitam. Nah ini tiang niki tetap yang kali diurin men sekolah pada bau putih asli. Kalau ini dompet ini sama beres ini tetap ada sebelah. Allah berikan marah ini syukur. Tidak boleh kita mengeluh. Ini mohon maaf ibu-ibu, namun yang dapat pengajian di Pak Hikmatul Hijrah, pengajian yayasan, entah bila tampok. Anak yang rezeki, mereka rezeki begitu. Apa boleh tampok 5-6 dah saya boleh tampok. Saya sediuk dari kaki baik tak mau harus dia muter dulu. Yang kedua bapak adalah nanti. Aneh abang keluar dulu. Uang sepasang-pasang. Adik dulu. Kalau nak udah tidak ada di dunia. Kita ibu-ibu. Ini saya suruh keluar. Uang sama ini ke bapaknya lah yang aneh keluar dulu. Kita sandal ini atas dan beli FB setrum atau beli dia lalu beli orang ada apa ini ada mana uang naik rumah dari semalam tuntai gimana kita kalau ditaik pada pesawat turun lebih nanti lalu FB setrum ini terus kami sampai atas kemudian ini bapak yang lampak mohon maaf kritik penuh ada buat proyek mana ini dan pola balik dan ini kesai sedikit beli dulu bertulah dan ibu mau ngaji seluruh ganti masya Allah. Nah inilah nanti arah ini supaya betul-betul tidak berangkat semata-mata ikhlas iman. Nabi juga memang disuruh lalu tidak berangkat dari masjid kudu zinatakum indah kulli masjid. Ketika kita mau sholat ambil beda atau hafalin sholat adik saya sampai di masjid khusyuk bila perlu seperti kakua yang putih supaya bersih di pandang mata. Ibu-ibu juga masya Allah ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang pada di bawah catur dengan salon ibu. Terima kasih alhamdulillah semua niat dari catat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namun bapak dalam berjumpa mohon maaf menjurukan berbaca kaos satu datang dulu mohon maaf bikin macam-macam. Kemudian berjumpa nambah mohon sambut baca cap macam-macam tulisan tampol ini di samping tampol baru ini nyerek-nyerek penampilan ini ya tulis-tulisan ini berbaca tampol ini sekali-sekali beres-beres tulis satu ini sambil dibaca mungkin Baik mampu alaihim wa
Rabah ini, beliau ini kan dulu ya, dia ketika dia masih jadi budak, karena dia tahu dia masuk Islam, kalimat yang diucapkan Allah, Allah disiksa sama majikannya. Majikan ini kelas dari bilang, kamu kalau masih tetap dalam Islam, sekarang kamu saya siksa, siksa saya. Yang penting saya bisa mengingat Allah, Allah. Bila saya mati dalam disiksa, yang penting saya tetap Allah, Allah, Allah. Ketuluan makhluk itu bila pernah minum, lelah berkot, lah tidak bayangkan Mekah si panas ada sampai 46 derajat. Lamun berhaji ini, dia tahu dia jauh anduk ini berbahasa pada saat Zam-Zam. Anduk ini lapus panas 46 derajat, gerung anduk ini makanya berbahasa setahun mula aja sak untuk kasut dengan bahasa mula karena begitu panasnya. Bilang dijemur di tengah terik panasnya, bayangkan begitu terus jauhkan batu, tapi tetap Allah, Allah bilang. Entah barang itu tadi iman berkenaan jarang selepas jarang ini terus-terusan bilang sebagai Allah dapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang dilihat Bilal, kemudian Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah dia merdeka dibayarkan berapa yang dia mau sama majikannya. Setelah dia dibayarkan, dia bersama baginda Rasulullah SAW. Akhirnya ketika perintah sholat, bagaimana cara memanggil sholat, setiap sahabat ada yang bermimpi. Dia datang kepada baginda Nabi pun bermimpi cara memanggil azan, artinya memanggil sholat melalui azan. Maka apa sabda Rasulullah SAW? Yang azan Bilal bin Rabah, karena suara Bilal niki indah. Lalu dengan nama dalam riwayat sejarah para ulama tertulis niki, lalu ngubah Bilal Allahu Akbar. Akhirnya dia senambah petunjuk, nambah petunjuk, mudi dan nambah. Begitulah kalau dia tidak sholat kita, bayangkan, berlomba-lomba datang ke masjid untuk bisa sholat bersama baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu, sholat ini bukan dijaga, Allah menjaga. Fadillah, jaga perintah Allah, fadillah, maka Allah akan menjaga tiap rukun. Dia buat dengan rajin sholat, mohon maaf, tiba-tiba sakit, bilinan, itu bilinan. Dia bilinan kelaparan, dia buat dengan. Karena orang yang rajin sholat, dia kepada Allah jamin rezekinya. Anak doa dia datang, dia harus sholat. Allah, lalu kalau yang mau, dia bujuk aneh, bujuk gawean, di sini dan dia mau rezeki, kalau dia mencari rezeki itu, maka lewat sholat kita berdoa berangkat fantashiru fil ardh dengan Allah. Cari rezeki itu bertebaran di muka bumi. Allah sudah menjamin setiap hambanya rezeki. Subhanallah. Maka bila diangkat derajat oleh Allah, Nabi sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Sayyidina Umar juga? Bilal Sayyidina sabda beliau. Bilal adalah tokoh kita. Wa attaqa Abu Bakr Sayyidina, Abu Bakar tokoh kita. Wa attaqa Sayyidina Bilal, dia yang telah memerdekakan tokoh kita, tokoh utama kita siapa? Bilal bin Rabah. Allah angkat derajatnya Bilal bin Rabah sebab keimanannya kepada Allah. Maka sesuai judul tingkatkan iman, Allah angkat derajat. Alhamdulillah. Suatu ketika rapat di dalam riwayat Bapak Ibu, rapat Bilal hadir di situ sahabat-sahabat Nabi, termasuklah yang senior bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Yang lain itu sahabat-sahabat ikut rapat untuk menjelaskan, menerangkan, merapatkan tentang bagaimana di Madinah ataupun nanti perkembangan dakwah Nabi bagaimana. Rapat. Setiap sahabat punya usul, diterima usulnya dan dari pimpinan rapat Abu Dzar Al-Ghifari. Bilal musul bilang begini, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, saya mau musul begini bahasa bilang. Mungkin karena Arab kawan agak kesel jaga Abu Dzar sebab rapat ini penusulan Bilal. Kemudian Nabi jawab Abu Dzar, ibu-ibu, karena dia mungkin dia dengar usulan kemudian tidak pas menurut dia Abu Dzar, itu bidah, berkata bidah kegentar. Mana ini
disuruh menghadap kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Dhar, ya Allah sipi orang itu Abu Dhar, oh boleh betul, oh pihak berumur, betul, menunjuk Abu Dhar, ya Rasulullah, dulu betul apa yang dikatakan Bilal? Ya Rasulullah betul. Kamu panggil Bilal dia sebutan Bilal, iya Rasulullah. Kan saya senior, saya lebih tua, dan walaupun ketua wahai Abu Dhar, tetapi itu panggilan di masa jahiliyah. Tidak boleh kalau memanggil orang dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalimat yang baik, panggil ya akhi, wahai saudaraku, sebagaimana Nabi kepada Muaz bin Jabal. Wallahi dipanggil Muaz bin Jabal berkata, demi Allah, la uhibbuka fillah, la uhibbuka fillah, tiga kali. Wallahi demi Allah, wahai Muaz, aku sungguh mencintaimu karena Allah. Ini kalimat-kalimat yang baik kepada saudara kita ketika kita memanggilnya, panggil dengan kalimat yang baik. Ibu-ibu, bu, lawan pelungguh, tempoh si bapak soalnya, tempoh dan pelungguh ini, benar tidak enak, tempoh kakak, lawan kepek dengan bu ini suruh bangkit, ini lawan tempoh seseorang, ini lawan mohon maaf, masih tidak mungkin baru-baru berakhir lagi, masih body main di tas Spanyol, masih di bawah ini baru berakhir. Wah sekali mulai tidak terus pemilik ada musim lalu itu musim ada musim durian, ada musim bubuk kayak cinnamon, kayak kelapa muda di mana, tapi ini lebih kota yang dicari mohon maaf manis musim manis beda manis namanya orang hidang, tiba-tiba saja dia datang dan yakin dan buat-buat, betul ibu? No, bapak-bapak, ayah apa pemilik ibu-ibu bidang, nyerahkan beda. Lalu kalau malam melihat bunyi bidang ini, bidang pertama, apa yang kamu inginkan bidangku? Yang semuanya, masya Allah, oh my love, cintaku hari ini masa-masa indah, penting ini. Dia panggil istrinya yang baik-baik, melihat yang orang kalau otak, betul. Bingung semua, otak kereta api juga. Ya, beda tapi kan otak kereta api. Kalau namanya ngidam, udah mulai ya Bapak. Seorang ibu belum lagi sudah hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Lalu anak dengan pegawai, bukit ini mana dibawa. Baru anak kalau penampung jadi Allah sarana yang pergian. Ini dulu dia bawa dengan sendiri dia. Oh, di sebelah tasir lalu dia tidak, apalagi ibu-ibu yang tidak bayangkan ada bayi, ada hamba Allah dalam perutnya, tetapi ibu-ibu tidak pernah mengeluh dengan apa yang Allah titipkan berupa amanah di dalam rahim seorang ibu. Ini makanya ibu-ibu pantas beliau ibu-ibu berumur nanti masuk ke dalam surga tinggal dipilih lama milih tamu. Ya Allah, saya mau masuk lewat pintu syukur silakan. Ya Allah, saya mau masuk lewat pintu roya orang berkuasa silakan. Firman Allah, apa kelebihannya? Sabar di dalam mendidik anak-anaknya. Ketika melahirkan lagi bayangkan keluar keringat dingin yang terhembus dalam ucapannya adalah Allah terus bidang suruh bidang pembantu nafkah ini dokter anak lagi yang enak susah berkata dia betul musuh dia ibu ini Allah besar udah kalau beli dokter baru kita udah sakit supaya disamakan bayi ini. Bayangkan terus ya antara hidup dan mati. Kalau tidak hidup mati, kalau tidak mati hidup. Dan kita tidak melahirkan sehingga pahala sangat besar. Terus keluarlah bayi ini. Allahu Akbar. Hilang rasa lelah. Tertutup semua kesusahan yang tadi. Jadi hak anaknya, masya Allah senangnya bukan main.
sesuai judul hari ini. Bagaimana keimanan seorang wanita dan bersabar menghadapinya. Akhlak kepada suami Allah mudahkan. Ketika dia lahir sakitnya bukan main. Terlepas kayak orang melahirkan ini bapak-bapak si sakit dan dengan anak. Tapi yang hitam bagaimana ini aku cerita dalam betul ibu-ibu sampai anak mohon maaf dengan anak demam kalau ini langsung kalau anak itu entah dengan anak pagi aneh sabar si sakit caranya anak entah ini wah persi anak serius anak berarti anak alhamdulillah banget mati sebagai kamu alhamdulillah telah tidak tahu lemak 2 bulan mati tidak lama tidak boleh ibu-ibu dia berlaku banget karena memang nikmat apa namanya melahirkan capek dihilangkan oleh Allah sakitnya itu tidak nampak apalagi kalau anda berhasil nanti menjadi seorang pemimpin menjadi seorang yang dibanggakan oleh masyarakat menjadi pemimpin menjadi seorang Masya Allah yang menjadi penggerak dalam lingkungan cemoh hati marah ini hilang rasa lelah semua tertutup dengan kebahagiaan akhirnya seorang anak alhamdulillah. Inilah makna dari iman. Maka Isra Mi'raj ini subhanallah sesuatu yang terjadi hanya dengan iman. Karena perjalanan yang begitu cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur kemudian ke menerima sholat, amul sekat waktu, amul sekat waktu mendarat baik ya sempat lalu makan ibu-ibu. Sekat waktu maafkan assalamualaikum Rabbana atina fid dunya hasanah lahir. Berangkat lalu makan di masjid nanti ke sebelah Allahu Akbar baru dalam apa berasa itu orang sekali baru dalam apa Allah Taala sama bapak baru nampak dalam pada masalah Allahu Akbar dan tidak ada sempat Allah Maha tahu bolak-balik baginda Nabi bertemu dengan Nabi Musa sampai 15 redaksi hadis yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Suyuti tentang perjalanan Isra. Baik dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad semua meriwayatkan hadis-hadis diuliah bin ayat dalam Al-Quran. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Salah satu disebut diperlihatkan oleh Allah Arab dengan sanala, kemudian tumbuh lagi, naik tumbuh lagi. Ternyata Nabi Jibril dengan sakaran bersedekah pembangunan yayasan Hikmatul Hijrah 1000-2000 peluru sisihkan untuk pembangunan musola, pembangunan pondok nantinya tempat-tempat anak mengaji. Ini yang akan mengalir. Allah tidak melihat jumlahnya, yang dilihat adalah keikhlasan yang tumbuh di dalam beramal. Subhanallah. Ini kemuliaan iman. Maka dengan iman tergerak hati untuk kita beramal. Dengan iman tergerak hati untuk kita datang ke tempat-tempat pengajian, maka Allah berikan kemuliaan. Alhamdulillah. Allah angkat derajat Sayyidina Bilal bin Rabah. Bayangkan beliau menjadi tokoh di antara para sahabat. Maka ketika baginda Nabi wafat, Bilal menghilang, dia sembunyi dan dia lakukan di tempat para sahabat. Suruh nanya ke Bilal, "Beritahu wahai Rabbah, baru dikasih laut palu karena saya meninggal Rasulullah. Saya tidak mampu datang, saya menolak, datang semua. Barulah itu bagi Rasulullah Hasan dan Husain radhiyallahu anhu datang siapa akan bilang azan sekali kalian dari Rasulullah dan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah bilang itu berbilang dengan terseduh-seduh dia azan. Dia bilang saya pakai dikit tinjau. Dikira artinya masih seperti hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bilang azan. Semua berbulu-bulu dilepas dagangannya, sedangkan anggur lepas anggurnya. Ya, kemudian berangkat ke masjid ingin sholat bersama dia bilang ketika beliau ada Allah angkat derajat bilang dari sebuah iman kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah makna dari yang perlu menjaga bagaimana kita kuatkan iman kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rumah tangga pun iman harus kita jaga, kemudian amal soleh. Maka ridho Allah itu ada pada dua suami ibu-ibu. Selesai sholat, doa bersama, dipimpin sholat oleh bapaknya, Allahu Akbar, dengan
Wah, bapak sekali. Nah, ini kita jadi sampai malam. Datang bapak bukan lama, dewa. Ini penting. Supaya kita bulu-bulu berdampak. Dewa, wah, berkata saya tiba aku ini. Udah sendiri. Angkatnya ini tahun 20.000 dan sendiri. Mungkin beliau berbalong, beliau bayar di 4 naik 20.000. Tadi bawa kelas saya sampai malu masih ada tahu. Makanya ini yang jadi perbanyak kebersamaan, subhanallah. Maka inilah makna dari tiap ngaji malam ini, insya Allah. Bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minannas. Yaitu tadi hubungan kita dengan Allah melalui sholat. Ketika kita sholat, masya Allah, kita simak ayat-ayat, kemudian insya Allah Allah datangkan ketenangan dalam hati. Walladzina amanu wa tatma'innu
Sudah mikir sedekah terima dalam misalnya berdua biar nak air bahasa bagus itu mau terima mikir dari ayatnya gimana mati. Coba santun. Nah ini ini ke depan akan menjadi tempat wisata. Semua akan datang ke Bukit Tinggi. Turis-turis pun nanti akan banyak datang. Maka pelajari ajarkan pertama bahasa Arab. Yang kedua ajarkan bahasa Bukit Tinggi. Nabi bahasa Bukit Tinggi. Where are you from? Where are you going? Nah ini penting. Sehingga banyak yang mu'alaf dari Belanda, dari Jerman. Alhamdulillah kita temui. And brother, no, we are the same as in our religion of Islam, and we are together and we are all brothers. Nah, ini penting ini sehingga ada jadi bingung. Maka rata-rata dengan ini bahkan di Mekah dekat bahasa Indonesia makin yang perlu ini ke depan jadi pariwisata. Insya Allah akan banyak orang bahasa Inggris ke sini hari ini. Dan kedua, ini turis Jerman. Ada itu ke sini saya faham. Datang sedikit turis ini lanjut. Lama ini kita kan belajar nanti para konten untuk mengimbangi ke depan. Ini HP rata-rata pakai bahasa Inggris. Misalnya hand, phone, hand arti tangan, phone artinya telepon, telepon tangan, telepon telinga, bukan gigi. Kita ada gigi telepon tangan. Bisa Inggris doang gigi kan loh. Terusan yang teruki tertulis ada teman dengan buku di warung black kaki kuki arti kuki black arti bidang kuki bidang. Apa ini? Sudah mendapat dari jual kuki bidang mana itu? Cuma kan semua di bahasa Inggris kan makin ini. Alhamdulillah tinggi. Sudah dekat dulu ini ya bisa berkah desa di tahun anuan ini. Jadi semua coba lihat mana dengan bahasa ini kan terkadang bingung bahasa long pray artinya kita berdoa, kiss artinya ciuman kepada anak misal 30 kiss pray yang berdoa. Pada inilah bahasa. Jadi untuk memahami supaya orang tidak menipu, orang tidak macam-macam kita pahami bahasa mereka. Bisa, ini kan kalau ada brand, tapi anak ini dalam rumah tangga, coba perhatikan. Harus ada understanding dalam rumah tangga bahasa para baru-baru. Nabi mana understanding ini harus saling memahami. Artinya paham. Suami memahami istri, istri memahami suami. Understanding di dalam bahasa Inggris ini artinya saling memahami. Yang perhatikan juga kata kalimatnya understanding. Standing dalam tangga. Jauh sepeda tangga. Kemudian standing sepeda. Boleh dulu standing. Nah kemudian under the handphone is under the table. Handphone ada di bawah meja. Arti under ini di bawah. Lalu digabungkan menjadi satu. Understanding. Lalu di bawah standing. Nanda sendiri mengingatkan kalau belum mungkin sini ada saya menjahit sampah setiap tiba-tiba air yang bisa ada saya enak semubi dan mudah-mudahan saudara hari ini terima kasih atas segala perhatian ibu jaga sholat yang 5 waktu maka inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini yang akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Khusyuk terus kita berusaha sampai mana batas kekhusyukan kemampuan kita yaitu para khusyuk ini. Karena persahabat dulu bahkan Sayyidina Ali pernah nanti saya kasih persamaan oleh Ali sahabat Rasulullah ketika sesolat Sayyidina Ali itu yang sorban itu biasa Rasulullah itu udah putih dan tapi aman gitu mau itu yang dulu kali bapak itu yang baru mulai mengikir yang malah aku dia tahan itu juga lagi sambil mobil makan terbanyak dan sampai mana batas khusyuk itulah khusyuk. Semoga Allah memberi kesehatan kita ibu-ibu ampun mami semoga yang perlu kita sehat walafiat. Ibu juga kepada berkata yang salah biasa besar-besarnya ada kesimpulan arah dari itu berkata yang dapat perlu mohon maaf besar-besar ini tidak akan dari diri suatu manusia.
Ampun,